Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita ke hari ini podcast hari ini bersama dua narasumber kita ya ada dari Bang Atani dan Bang Ayim. Sebelumnya kita sapa dulu ya dari kedua narasumber kita. Assalamualaikum Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya nih dari kalian berdua? Alhamdulillah. Baik. Ngomong kesibukan kalian berdua apa nih minggu ini nih? Aduh, kebetulan berat bang, ngerjain tugas. Aduh. Kebetulan minggu-minggu lagi uas ini bang. Aduh, baik. Kalau setelah dari dulu tuh selesaikan dulu tugas dulu. Selesaikan 4 tugas tuh. Iya, betul. Jadi apalagi kan ini 10 Zulhijjah kan, banyak ibadah. Besok kita Jadi kira-kira Bang ini apa yang sibukan ini Bang kalau buat bulan ini minggu-minggu Ya sibuk beribadah. Masya Allah, si paling. Itu guys ya, tuh lihat tuh guys. Contoh tuh guys, catat. Oke, jadi dengar-dengar kalian ini apa ya pecinta dari mie instan lah. Ya, Ya betul. Ya kan, betul. Gue sih Indomie. sedap. Sedap. Indomie di hati. Sedap. Bisa dibilang bulan berdua nih fans fanatik lah ya. Bisa lah. Indomie garis keras. Sedap dan keras. Indomie no. Sedap. Kalau gitu coba kalian ceritakanlah sedikit deskripsi dari Indomie kan. Jadi Indomie ini diproduksinya oleh PT Indofood CBP, itu anak perusahaan dari Indofood Sukses Makmur. Jadi PT ini didirikan oleh Suyono Salim di tahun 1984 dan lokasinya itu pusatnya tuh di Jakarta. Tuh. Oh gitu. Selanjutnya Bang, gimana selanjutnya ceritanya? Oh ya, cerita sedikit juga. Jadi Indomie ini sebetulnya itu diluncurkan oleh PT Sanmaru Food oleh Jajadi Jaja di tahun 1972. Lalu entah mengapa diambil alih oleh Sudirman Salim nih, karena dia memang orang terkuat waktu itu di zaman Pak Soeharto. Dia diambil alihnya Indomie ini. Lalu dari situlah Indomie ini mulai terkenal, disebarkan, didistribusikan ke berbagai negara di Arab, di Amerika, nanti sampai juga di Nigeria, di benua Afrika. Oke, menarik ya. Itu dari Indomie ya. Sekarang kalau dari coba ceritakan sedikit deskripsikan dari brand mie sedap inilah. Ntar ya, gua Google ya. Sebenarnya gua ini cuma penikmat sedap aja, bukan paham ini dari apa gitu. Oke. Jadi menurut di Google ini ya, mie sedap ini diproduksi oleh PT Winsfood. PT Winsfood ini adalah perusahaan dari Bung Surya, PT Wing Surya. Kalau pendirinya itu bernama Harjo Sutanto dan kawannya Ferdinand Katuari. Berdirinya sudah lama, sejak tahun 1948. Namun untuk produk mie ini baru diluncurkan pada tahun 2003 gitu. Oh gitu. Jadi antara kedua pesaing kan bersaing ketat nih. Kira-kira bagaimana strategi Indomie dan mie sedap melawan para pesaing menurut kalian berdua? Coba ceritakan. Kalau Indomie untuk strategi penyerang, kalau menurut gua sebenarnya nggak perlu pakai strategi karena dia kan memang top brand Indomie mie instan, market leadernya. Lalu juga Indomie telah lama hadir dari tahun 1972, jadi lebih dikenal masyarakat Indonesia terutama. Lalu juga penamaannya menggunakan kata Indo sama mie. Jadi Indomie ini memang mie instannya orang Indonesia banget. Terus tadi kan gue mau nanya nih, kan ada namanya itu strategi penyerangan atau attack lah. Ini kan ada kayak beberapa jenis kayak frontal attack, terus flank, terus ada yang lainnya itu. Kira-kira menurut lu apa itu dari Indomie ini strategi yang dipakai? Kalau ditanya strateginya dari yang tadi, Indomie ini lebih ke strategi frontal karena yang
memang menyerang langsung produk yang sama mie instan. Adapun strateginya mulai dari dibuatnya kemasan Indomie ini yang menarik minat masyarakat, lalu iklan yang ditampilkan juga menggambarkan momen-momen bersama keluarga di Indonesia maupun nanti keluarga di luar negeri juga ditampilkan dalam iklan tersebut. Lalu kita juga tahu slogan dari Indomie ini, Indomie seleraku. Nah, itu juga mudah diingat orang, jadi orang tahu oh ini slogan Indomie gitu. Lalu juga brand-brand ambassador yang diperkenalkan yaitu ada Rich Brian, ada dari orang Korea Cha Eun-woo, juga untuk menarik minat-minat para K-popers. Kalau artisnya aja beli Indomie, apalagi para fansnya. Lalu contohnya lagi Indomie ini dalam menyerang, contohnya dia menyerang mie sedap waktu itu ketika baru luncur mie sedap, takut tersaingi, dia menciptakan produk baru itu namanya Super Mie Sedap untuk mengelabui para konsumennya gitu. Nah, baiklah, tadi kan strategi dari Indomie. Selanjutnya menurut Abang Ayim gimana strategi dari mie sedap ini? untuk menyerang? Kalau menurut gua sih untuk strategi menyerangnya tuh sama frontal attack. Tapi kalau untuk kan mie sedap ini masih baru rilis ya. Iya, betul. Masih baru. Nah, jadi dalam pengemasannya tuh ditambah ke trio 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 yang bawang gitu ya. Bawang, Iya, bawangan betul. itu. Terus untuk memancing konsumen, kami mie sedap ini biasanya ada promonya. Beli 5 bungkus ada gratis gelas. Jadi ini menjadi ciri khas dari mie sedap gitu. Terus untuk periklanan pun mie sedap ini menampilkan bersama keluarga. Jadi menggambarkan kalau mie sedap ini cocok tuh dimakan bersama keluarga gitu. Terus biasanya di akhir iklan dari dari mie sedap ini ada sebutan ya di akhir iklan tuh PT Wings Food. Jadi orang ini tertarik, wah itu dari PT Wings Food tuh katanya. Terus mie sedap pun punya slogan. Slogannya itu kalau nggak salah jelas terasa sedapnya. Jadi orang pun makin yakin itu ini mie sedap ini emang sedap gitu, nggak perlu diragukan lagi rasanya. Terus untuk pernikahan ya, untuk iklannya biasanya diundang juga tuh di iklan tuh Boy William, Siwan Joy. Jadi semakin tertarik orang untuk membeli sedap. Ini persaingan saling menyerang ya. Ini dari dua brand ini nggak mau kalah, yang satu pakai Chris Brian, yang satu pakai Boy William ya kan. Terus tadi kan kita bicara tentang strategi penyerangan. Sekarang pasti ada strategi bertahan. Ini gue mau nanya dulu ke dari Indomie. Indomie ini kan dia dari mulai munculnya tuh lebih awal daripada mie sedap. Jadi strategi buat bertahan supaya nggak kalah dari mie sedapnya apa? Jadi kalau dari Indomie strategi pertanyaan pasti Indomie terus meluncurkan inovasi rasa-rasa baru ya. Contohnya itu Indomie kuliner Indonesia. Nanti dia meluncurkan ada di situ mie goreng Aceh, mie goreng rasa rendah, mie soto Lamongan juga untuk mewakili rasa-rasa di berbagai kota di Indonesia. Jadi masyarakat makin tertarik untuk membeli Indomie. Dan juga mulai dari pemasarannya melalui di YouTube, di TikTok, di medsos, lalu juga dari berdirinya Warmindo, warung makan Indomie. Jadi juga itu memperkenalkan Indomie lebih luas lagi ke masyarakat. Lalu juga collab dengan beberapa produk, itu ada Indomie rasa Citato, ada juga collab dengan berbagai fashion, meluncurkan baju-baju distro Indomie, ada juga Swallow Indomie. Nah, lalu juga untuk strategi pertahanannya mempertahankan cita rasa Indomie ini dari dulu ya, rasanya seperti itu untuk biar konsumennya nggak pada kabur. Ya, kayak itu strategi bertahan dari Indomie. Sekarang kalau strategi bertahan dari mie sedap apa nih kira-kira nih? Kalau menurut gua sih untuk strategi bertahannya sama ya. Sama. Terus untuk varian rasa
mie sedap ini menggunakan varian rasa yang lagi tren, lagi viral. Contohnya ada white curry, terus ada Korean spicy, terus ada apa? Haki ayam bakar limau, ada banyak lagi lah itu. Jadi untuk pemasaran harga mie sedap ini nggak jauh beda tipis lah dengan mie Indomie. Jadi untuk pemasaran pun mie sedap mie mungkin lebih gencar itu pemasarannya di kalangan masyarakat, sehingga lebih terjangkau untuk bagi kalangan bawah dan juga untuk kalangan atas gitu. Terus mie sedap ini tetap mempertahankan rasa bumbunya yang gurih gitu. Oke, itu dari baru kita dengarkan dari dua narasumber tentang strategi penyerangan, bertahan, terus supaya apa aja varian rasa yang ditampilkan oleh dari kedua produk, ya kan? Terus kalau misalnya kita juga ini kan dua brand ini yang sangat kita nikmati sehari-hari, apalagi kalau misalnya kayak kita lagi bokeh gitu kan, terus kita pengen makan rendang nih, tapi ya gue bokeh gitu kan, ya udah makan mie Indomie aja gitu, rasa rendang gitu kan. Terus kalau misalnya kayak pengen pergi bepergian gitu kan, beli aja lah mie sedap cup gitu kan, gak simple gitu kan, tinggal diseduh pakai panas udah jadi gitu. Mungkin itu aja mungkin, atau ada lagi dari kedua ini? Nggak ada. Betul guys, gak peduli minyak mie apa, yang penting itu produk asal dari Indonesia. Kita sebagai rakyat yang cinta tanah air harus cinta juga dengan produk kita. Dan terakhir ini pertanyaan untuk kalian berdua, apakah adakah saran harapan untuk kedua brand tersebut? Kalau menurut gua sih yang lagi tren ya, tentang ada tren baru tentang rasa kayu bakar. Ya, Sekarang lagi tren tuh. Kita tahu tuh siapa band namanya. Iya. Sambal bakar itu kan. Iya. Ada bakar. Karena ada tren baru itu. Terus kalau dari Indomie gimana? Berharapnya Indomie ini meluncurkan apa sih rasa ayam gulai. Kalau ayam gulai, ayam bakar, Indomie bakar udah. Atau Indomie itik lada hijau. Terkenal di siang. Masakan rumahan banget gitu ya. Masakan Indomie ini dengan ciri khas kuliner Indonesia ya guys ya. Mungkin itulah dari barusan kita dengar ya dari dua narasumber kita tentang tadi deskripsi produk Indomie dan mie sedap, terus strategi mereka bertahan, sambil menyerang, terus sampai saran mereka gitu kan, mana tahu nanti dari Indomie dan mie sedap bisa terinspirasi kan dengan podcast ini ya kan. Mungkin sebelumnya kita ucapkan makasih dulu dari narasumber kita yang udah mau datang ke sini. Jauh-jauh datang. Terima kasih Bang. Kau dari mana? Kau dari mana? Siap. Siap jauh lagi. Jauh lagi. Ini jauh nih. Siap. Oke. Mungkin segitu aja ya dari kita. Mungkin selanjutnya ada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada sambil lagi.